Saya kira itu pengenalan dari saya. Pak Swinto ini ikut ada juga mengajar di kampus kita juga, tapi beliau sebenarnya adalah seorang praktisi. Jadi double, kakinya dua. Jadi intuisinya dua, intuisi sebagai businessman dan intuisi sebagai akademisi. Nah, mungkin supaya menyingkat waktu, Bapak Swinto bisa mengambil acara ini dan saya kira saya serahkan kepada Pak Swinto. Sekali lagi saya berterima kasih Pak Swinto berkenan untuk sharing dengan kita semua. Monggo Pak, silahkan Ya, Pak. terima kasih Pak Said. Terima kasih kesempatannya dan dibantu Pak Asep dengan 2 kali tes. Salam kenal Bapak Ibu semua, selamat malam. Di tempat saya ada geluduk-geluduk hujan besar. Saya minta izin untuk share screen dulu. Jadi topik kita adalah mengenai inovasi. Saya akan mulai dengan inovasi di industri keuangan yang memiliki impact pada masa depan di sektor keuangan dan perbankan. Jadi saya cerita dulu mengenai inovasi, apa yang terjadi di industri keuangan, sehingga akan memiliki efek ke depannya industri keuangan dan perbankan. Jadi inovasinya dulu. Ini ada beberapa nama, adalah fintech yang terkenal, ada Market Invoice, ada WeChat Pay, ada Alipay, ada Lending Club, ada GoPay, macam-macam. Oke. Nah, kalau kita bicara bagaimana sih kondisi saat ini, maka saat ini simpelnya adalah bank, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Seperti apa? Leasing, consumer finance, asuransi, microfinance, lembaga pembiayaan khusus seperti pembiayaan infrastruktur, dana pensiun, dan sebagainya. Nah, kalau kita berdasarkan struktur pembagian yang ada di OJK itu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank atau LKMB. Nah, kita lihat dari dua sisi, dari segi consumer dan dari segi perusahaan. Kalau consumer kayak kita melakukan deposito di bank, menyimpan dana di bank, melakukan pembayaran di bank, dan juga ada pelayanan lainnya di bank. Kemudian kalau untuk pasar modal apa? Pasar modal kita melakukan namanya investasi, beli saham, beli obligasi. Nah, kalau kita di bukan bank apa? Kita kredit mobil, di leasing, kemudian kita beli asuransi, kemudian kita dana pensiun, terus kita juga melakukan asuransi maupun pembiayaan-pembiayaan khusus lainnya yang kita perlukan, atau kita dana tunai dan sebagainya. Nah, kalau bagi perusahaan apa? Bagi perusahaan, bank itu adalah sumber dana. Di samping bank itu juga memberikan pelayanan advisory atau advisor. Nah, pasar modal adalah sumber pendanaan bagi perusahaan. Kemudian bagi perusahaan adalah funding alternatif. Selain bank dan pasar modal, ada leasing. Ada juga untuk melindungi aset, adalah protection aset. Itu adalah non-bank financial institution atau LKMB dalam bahasa Indonesia. Nah, apa yang terjadi itu adalah cerita menarsitek perbankan sebelum adanya industri 4.0. Nah, ada beberapa pernyataan mengenai 4.0 adalah a fourth industrial revolution is building on the third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between physical, digital, and biological. Jadi kalau kalimat inti yang kita ambil adalah tidak jelas lagi apa itu pembatasan antara fisik, digital, dan biological. Itu adalah definisi World Economic Forum pada 2016. Ada lagi mengatakan bahwa industri 4.0 mentransformasi produksi, akan menciptakan lebih efisien, akan berubah hubungan tradisional antara supplier, producer, dan customer, maupun antara manusia dengan mesin. Itu definisi dari Boston Consulting Group. Kemudian ada lagi definisi GE, Digital Connected Manufacturing, often referred to as Industry 4.0. Encompasses a wide variety technology ranging dari 3D, robotic, new method production, dan sistem dan sebagainya. Terus kita mengenal industri 4.0, terus apa yang akan terjadi dengan lembaga keuangan atau industri keuangan atau jasa keuangan? Nah, ini adalah yang terjadi bahwa society kita ada 6 inovasi yang terbesar sebagaimana katakan di World Economic Forum 2015, bahwa payment system kita akan jadi cashless society. Masyarakat
yang tidak menggunakan dana secara fisik lagi, lebih ke cashless. Yang kedua adalah market provisioning. Jadi bagaimana pasar itu akan lebih cepat, lebih fast, lebih smarter dengan artificial intelligence. Ada platform-platform yang lebih cepat. Kemudian adanya asuransi, yang sharing economic dan digital. Deposit dan lending menjadi peer-to-peer lending, investment menjadi auto-advice dan retail market, capital market menjadi crowdfunding. Nah, terus apa yang terjadi dengan sehari-hari kita? Kita bisa merasakan bagaimana sekarang cashless society. Kita kalau dulu keluar harus dapat bawa dompet. Sekarang sebenarnya kita bisa cukup bawa handphone karena di situ ada barcode dan sebagainya. Kemudian sekarang persetujuan kredit itu lebih faster, lebih smarter dengan AI. Dengan apa? Dengan membaca data-data kita, rumah tempat tinggal kita. Insurance ada sharing economics. Nah, salah satu insurance yang kita sharing economics yang kita kenal adalah misalnya kitabisa.com. Kalau kita menyumbang, tapi kita ikut partisipasi 10.000, maka kita ikut terlindungi juga. Karena itu sharing economic. Deposit dan lending. Nah, ini teman-teman diistilahkan sebagai fintech. Pada fintech itu banyak sekali, nanti saya mendefinisikan apa itu fintech. Fintech itu sebenarnya banyak pilihan. Sebenarnya yang kita sebut adalah P2P lending. Oke, kemudian ada investment, ada auto advice, ada retail market. Nah, kita bisa lihat sekarang investasi itu sebenarnya bisa auto advice, bisa melalui sistem, bisa retail market. Sekarang mungkin teman-teman tahu Ellen May, setiap malam jam 7 kita bisa dengar dia di Instagram cerita mengenai advice dia. Padahal dulu kan kita juga sulit, kita mau dengan advice-nya kita mesti konsultasi dulu, kita trading harus kita lakukan sendiri. Sekarang kita cukup meminjam satu KTP kalau perlu, kita memegang passwordnya, kita sudah bisa melakukan transaksi. Ya, asal rekeningnya cocok, sesuai dengan kita mengkontrol semuanya. Kemudian capital market sudah menjadi crowdfunding. Crowdfunding itu adalah seperti yang kitabisa.com, bagaimana orang mengumpulkan dana, memperoleh dana, kemudian disalurkan crowdfunding. Ya, nah ini adalah 6 function daripada financial innovation yang terjadi dan juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bagaimana financial innovation? Kita tahu payment system, kita punya GoPay, kita punya GrabPay, kita punya OVO, asuransi ada asuransi 88.com, market provisioning ada Cek Aja, ada Lendu, ada Cermati. Nah, Lendu ini adalah salah satu yang pernah mengklaim bahwa dia punya data lebih banyak dibanding PBB karena dia punya data psikogram beberapa negara dan terdistribut dengan luas. Kemudian deposit lending kita ada CoinWorks, Modalku, Investment Tree, dan macam-macam. Kemudian investment ada Financialku, ada Bareksa.com, Capital Market, ada Acceleran, ada Kitabisa.com, dan sebagainya. Nah, ini adalah inovasi-inovasi yang sudah terjadi di tengah-tengah kita. Ya, mungkin kita sangat terbiasa dengan GrabPay, GoPay, dan OVO. P2P lending kita terbiasa dengan CoinWorks, Modalku, Uang Teman, Investment Tree, dan macam-macam. Ya, nah, ini adalah inovasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Terus, yang lama-lama pada kemana? Yang lama itu berevolusi. Nah, kita dengar beberapa hari ini bagaimana bank itu berubah menjadi digital bank. Ya, bagaimana ada satu bank yang, ini boleh sebut nama nggak nih? Ini besok nanti gerak saham lagi, Pak Said. Arto, kita tahu Arto. Arto itu salah satu yang sebenarnya bank jago, yang naiknya cepat sekali, di mana salah satu pemiliknya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Karena dalamnya ada Northstar, ada Jerry Ng, ada Corporate Investment Singapura, ada juga Gojek. Nah, salah satu yang sangat lagi hot adalah Bank Arto. Contohnya itu dia sebenarnya bank digital atau bank jago sekarang namanya. Tapi kode tradingnya Arto, ARTO. Ya. Nah, jadi kalau tradisional itu kita itu harus datang ke bank, menikmati AC, melihat cabang bank yang rapi, gagah, customer service yang rapi, pelayanannya tetap rapi, AC yang dingin. Nah, kita baru akan taruh dana di situ. Nah, kemudian bank itu akan melempar pinjaman dengan lending. Tetapi yang sekarang P2P lain. Kita itu tidak perlu datang ke fisik bank, cabang bank itu tidak perlu ada. Apa yang kita lakukan? Kita yang menentukan kita mau lending ke siapa. Itu kita sebenarnya peer-to-peer lending. Transparan, fase proses,
no additional cost, customer choose, landing site assist by AI and credit scoring. Nah, itu ada contohnya. Jadi, biaya AC, biaya gedung, biaya CS itu hilang. Kenapa? Adapun sekarang kalau kita lihat banyak ATM dengan mesin, deposit dengan mesin, print buku dengan mesin, menaik sesuatu dengan chatbot. Nah, itu ada contoh-contoh bagaimana proses ini berubah menjadi aplikasi. Jadi tadinya kita perlu taruh dana di bank, sekarang kita taruh dana di aplikasi. Kita perlu tahu dia punya gedung bagus? Enggak. Kita perlu tahu dia punya customer service bagus? Enggak. Kita perlu AC yang enak? Enggak juga. Yang penting kita yakin dan kita juga bisa menentukan kita mau kasih pinjam ke siapa. Jadi kita yang pilih. Nah, tentunya dibantu dengan credit scoring system dan sebagainya. Nah, what will be impact? Apa yang jadi impact? Proses yang lebih cepat, jangkauan yang lebih luas tapi lebih efisien, dan single database globally. Itu menjadi kelebihan. Jadi orang nggak punya data single secara data global, proses yang lebih cepat, yang lebih efisien, jangkau lebih luas. Ya, kurang keterlibatan manusia. Tadinya tanda tangan harus kita pastikan sama, sekarang bisa dengan password. Tadinya tanda tangan kita lupa dikit, miring dikit bermasalah. Kemudian efisien proses. Efisien proses itu apa? Intervensi daripada teknologi ke dalam bisnis model. Tadinya kita kertasnya banyak dan sebagainya, ya Bapak Ibu kalau masih ingat, sekarang kita Face ID sudah bisa. Tadinya kita harus tunjukin KTP, bawa ID macam-macam. Nah, single database globally, ya database globally. Nah, udah mulai contohnya dengan ada vaksin COVID ini. Saya cuma melihat bahwa vaksin COVID ini sama dengan sensus nih. Saya melihatnya karena semua data itu dikumpulkan. Tetapi ada bahayanya. Bahayanya apa? Kemungkinan M2M, mesin to mesin communication, berpotensial sistem korup. Sistem bermasalah kalau saya terjadi apa ketika M2M komunikasi. Ingat bahwa kita manusia ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang kita ciptakan pasti ada yang tidak sempurna. Bagaimana terjadi korup? Sistem itu tiba-tiba, bisa-bisa satu masyarakat kita tiba-tiba berhenti semua. Nah, itu resikonya. Nah, itu adalah gambaran mengenai apa yang terjadi inovasi. Nah, ini bicara fintech Bapak Ibu ya. Kalau kita fintech kita ada deposit lending yang sekian banyak kita sebutkan. Ya, macam-macam itu ada namanya payment system atau payment gateway yang macam-macam itu GoPay dan sebagainya. Kemudian ada investment management, market provisioning, ada insurance, ada capital raising dan sebagainya. Nah, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu. Ya Pak, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Malam Pak. Ini sebenarnya apa ya? Digital ini memang sekarang kan sedang menjadi satu hal yang maju pesat ya Pak ya. Pelayanan finansial, perbankan, semuanya sekarang sudah digital gitu loh. Tapi kalau menurut saya memang ada banyak sekali kelebihannya dan juga banyak sekali keuntungannya buat kita sebagai customer. Karena dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi kepraktisan semuanya itu baik gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa hal yang dikorbankan Pak ya. Ini yang juga jadi perbincangan kadang-kadang kalau kita lagi di kantor gitu loh. Problemnya adalah semakin banyaknya sesuatu yang dikerjakan dengan mesin, artinya adalah manpowernya itu akan makin berkurang Pak di setiap institusi gitu. Nah, padahal kan penduduk kita ini jumlahnya banyak Pak ya, 260 juta gitu loh. Nah, ini memang menurut kita kalau suka diskusi sama teman-teman suka menjadi dilema juga Pak gitu loh. Di satu pihak kita memang harus menjalankan teknologi ini, kalau nggak kita ketinggalan zaman dibandingkan dengan negara lain gitu. Tapi di pihak lain kita memiliki populasi penduduk yang banyak, khususnya bangsa Indonesia gitu loh. Itu aja sih Pak dari komen dari saya sih Pak. Thank you Pak. Iya Pak, aduh maaf di rumah lagi sedikit rame takut ada suara bocor. Jadi kalau saya malah berpikirnya seperti ini Pak. Kalau emang posisinya dengan meningkatnya teknologi kita saat ini, diharapkannya sih ya kayak generasi-generasi milenial yang seperti kita tahu lagi banyak-banyaknya sekali untuk menciptakan startup ya. Apalagi sekarang lagi banyak-banyaknya juga nih startup yang ngomongin tentang fintech. Mungkin dari itu juga kita bisa mengharapkan
lebih terbukanya ya lapangan kerja. Tapi di satu sisi kita juga membutuhkan karyawan-karyawan atau tenaga kerja ahli. Jadi mungkin untuk menutupi yang tadi Pak Yosep sampaikan, mungkin selain tingginya teknologi, mungkin kita juga harus mempersiapkan dari segi manusianya juga kali ya Pak ya. Jadi walaupun Indonesia ini banyak sekali penduduknya, mungkin bisa ditutupi dari anak muda yang membuka startup di bidang apapun itu, yang mungkin kalau sekarang kita lagi ngomongin fintech, untuk membuka lapangan kerja yang lebih baik. Mungkin gitu nggak sih Pak? Ya, setuju Pak bahwa sebenarnya kondisi kita saat ini atau kondisi negara kita memang agak beda, cuma kita sempat lompat aja dari ekonomi kita yang menjadi ekonomi digital secara langsung. Setuju sih Pak bahwa kita ada pertimbangan kemanusiaan juga, tapi kalau kita lihat bagaimana customer service itu sekarang sudah semakin sedikit dipakai, teller semakin sedikit dipakai, tapi ya kita yakin lah bahwa dengan hal gitu suatu hari teman-teman kita juga akan berusaha menciptakan karya-karya kerja yang baru. Ya, setuju sih Pak bahwa kita sempat lompat ekonomi kita. Kalau negara maju kan mereka sudah maju, sudah efisien. Kenapa kita mesti ikutin? Toh kita, padahal kita belum sampai ke situ. Setuju Pak? Ya, silakan Pak Amansyah dulu. Mau nanya ini Pak, tadi kan Bapak membandingkan bank dengan fintech yang lebih dari sisi ini Pak ya. Aku mengambilnya dari sisi teknologi sama proses mereka itu lebih cepat gitu. Karena mereka nggak perlu banyak cost untuk physical building dan hal-hal lain yang terkait dengan physical di bank. Nah, yang pertanyaan saya gini Pak, kira-kira seberapa kuat ya, karena ini kan masalah modal juga Pak ya biasanya. Bank juga akan pasti bergerak tadi seperti Bapak bilang ke bank digital. Fintech digital, bank juga mau bergerak ke digital. Dengan modal yang sudah lebih besar, dan bagi saya dia bisa melakukan switching cost juga dari model bank ke model yang dibuat oleh fintech gitu. Atau bahkan bisa cara yang lain adalah mereka mengakuisisi fintech untuk menjadi part dari organik mereka. Nah, itu maksud saya, apakah, kalau saya belum tahu sih penelitian di Indonesia atau seperti apa Pak, kalau bank digital vs fintech ini bagaimana Pak ya di dalam persaingan di Indonesia saat ini? Saya belum ada baca-baca sih mengenai. Sebenarnya kalau kita bicara persaingan sih enggak ya. Kalau saya lebih lihat ini sebagai suatu complementary. Kenapa saya sebut complementary? Karena sebenarnya fintech itu masih perlu pendanaan yang cukup besar saat ini untuk Indonesia. Karena mereka sebenarnya dananya kurang besar, seperti kata Bapak tadi. Ya. Dan mereka perlu pemain-pemain industri keuangan untuk melakukan investasi. Ya. Nah, di lain pihak, si perbankan ini juga perlu fintech juga untuk menyalurkan dana. Jadi kalau kita cerita bagaimana OJK itu melihat fintech itu sebenarnya tujuannya untuk melakukan inklusi keuangan. Nah, kata-kata yang tepat itu inklusi keuangan supaya bisa menjangkau lebih luas lagi. Di mana tadinya kita cuma mengharapkan satu BRI untuk menjangkau, tapi sekarang dengan fintech diharapkan menjangkau. Cuman kita ada tantangan pada awal-awal berdirinya e-commerce dan sebagainya. Satu-satunya mata uang di Indonesia atau dana yang bisa ditransaksikan adalah pulsa handphone, bukan dana rupiah. Jadi kalau kita mau transaksi, kita mesti bayar dengan pulsa handphone, karena pulsa handphone itu dimiliki oleh setiap orang. Dengan harapannya fintech ini bisa menginklusi keuangan terhadap masyarakat, Pak. Nah, kalau kita harapin apakah mereka bisa complementary, ya kita belajar di kasus Bluebird dengan Gojek. Bagaimana mereka saling melengkapi, ya. Bahwa Gojek juga perlu Bluebird, Bluebird juga perlu Gojek. Itu sih Pak yang saya lihat. Nah, mungkin tambahannya Pak, kan tadi Pak bilang dia inklusi keuangan. Tapi Ya. saya kok belakangan ini beberapa kali saya dengar itu banyak apa istilahnya pinjol ya. Pinjaman online tuh
bikin masalah ya. Mungkin regulasinya, hukumnya yang masih kurang, atau masyarakat kita yang masih gampang di apa Pak ya, di ini, sehingga banyak yang memakai cara yang nggak benar. Misalnya kalau dia seperti tadi Bapak bilang dia punya single database, itu seharusnya kan antar pinjol itu bisa saling bertukar database, jadi mereka nggak ada yang satu orang bisa pinjam di mana-mana kan gitu. Bisa di pinjaman online 1, pindah lagi ke pinjaman online 2 sekaligus, nanti padahal dia udah nggak sanggup bayar kan Pak ya, kalau pinjam ke sana kemari gitu. Pak Ansah, saya membedakan sedikit buat Bapak tahu ya. Bapak kalau pinjam di institusi resmi seperti di bank, Bapak kalau pinjam di BCA, pasti Bapak datanya masuk ke slip di OJK, dan semua bank itu bisa akses. Ya, kalau pinjolnya ilegal, pasti nggak bisa akses, Pak. Makanya OJK itu berusaha sosialisasi semua perusahaan pinjam online itu yang terdaftar itu apa aja. Yang tidak terdaftar ilegal berapa. Makanya ada 3.913 pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Inklusi keuangan tidak semata-mata pinjaman uang. Inklusi keuangan bisa asuransi, bisa investasi saham, bisa pengetahuan di keuangan, bisa juga dana pensiun. Ya, jadi kalau kita bicara inklusi keuangan bukan hanya pinjaman. Inklusi keuangan secara luas yang saya jelaskan itu ada beberapa sektor. Supaya kita sama aja persepsinya. Nah, kalau bicara pinjol yang ilegal, itu memang masalah, Pak. Jangan bicara pinjaman ilegal, Pak. First Travel, Cipaganti, Indosuria, itu kan lebih resmi, Pak. Tetap aja ada bank gelap di Indonesia. Kenapa masyarakat kita masih bisa ketipu dengan First Travel, dengan Indosuria, dengan Cipaganti, Koperasi? Karena masyarakat kita belum sadar bahwa itu ilegal, bahwa itu adalah transaksi yang kita sebutkan sebagai bank gelap. Ya, jangan bicara pinjol, Pak. Bicara yang jelas-jelas aja. Indosuria sampai sekarang masih masalah. Kresna Life, asuransi masih masalah. Jiwasraya, orang udah banyak bisa klaim. Kemarin Unit Link, Prudensia, IA juga itu jadi masalah. Ya, kita memang tugas kita, masyarakat kita lompat secara periode dari tradisional lebih canggih, tetapi sosialisasi pendidikannya belum lengkap. Ya, bicara bank gelap ada bank gelap, bicara koperasi simpan pinjam masalah ada, bicara asuransi, unit link investasi di saham ya pasti kemudian negatif kan. Itu kan suatu kondisi yang umum. Cuman ya banyak komplain karena mungkin penjelasan nggak benar, ada agent yang menjanjikan sesuatu. Nah, itu yang harus kita terus-terus melakukan sosialisasi. Memang pinjol itu sangat banyak, 3.913. Bagi saya masalah pinjol itu bukan hanya semata-mata tugas OJK. Kalau yang terdaftar, OJK bisa tegur. Tapi yang tidak terdaftar itu sudah masuk pidana. Itu sudah harus masuk Kemeninfo untuk lakukan penutupan aplikasi. Ya, jangan kita ilegal, Pak. Di China aja ada sekian puluh ribu juga ilegal. Jangankan yang legal, kita tahu bagaimana Alibaba itu sedikit dihukum lah oleh pemerintahnya. Gitu sih, Pak. Pak, saya minta pindah ke Pak Ilham ya, Pak. Biar Pak Ilham dapat kesempatan ya, Pak. Siap. Oke, silakan Pak Ilham. Oh ya, maaf Pak. Selamat malam, Pak. Malam-malam, Pak. Ya, malam, Pak. Ya, sebenarnya poinnya hampir sama dengan yang Pak Amasa ya, Pak. dan ya. Jadi kita memang tidak bisa hindarkan dengan kemajuan teknologi, dan yang seperti Bapak sampaikan tadi memang lompatan perubahan ini kan memang sangat drastis, khususnya di Indonesia, apalagi kita dihadapkan juga dengan pandemi yang mau nggak mau kita harus merubah orientasi kita, khususnya di dalam financial management. Hanya di mana itu sebenarnya peran regulator yang tadi memang sedikit Bapak uraikan juga, itu kan sifatnya masih sosialisasi dan masih juga seperti ini harusnya menjadi job desk Kemenfo ya, dari Kemeninfo, Pak. Kemeninfo. Nah, itu. Jadi maksudnya mungkin tadi mungkin kalau bisa saya rigidkan apa yang disampaikan Pak Amasa tadi,
penindakan yang kita harapkan sebenarnya kan kita sebagai customer. Ini kebetulan juga saya, ya teman-teman sudah mulai masuk dengan Bank Jago tadi, sudah mulai karena ada apa namanya atraktif refundnya, seperti kita mau tarik nanti bisa dapat 25.000 atau apa. Jadi ini kan agak masif. Sebenarnya dari sisi regulator, Pak, kalau sejak adanya fintech dan lain-lain, kami melihat sendiri sebagai masyarakat awam, itu kita melihatnya itu lambat direspon gitu. Jadi menunggu komplain dari bawah, dari masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumer seperti kami semua ini adalah respon proaktifnya selain sosialisasi itu apa sih Pak? Kira-kira saat ini yang memang dari regulator khususnya pemerintah, entah itu OJK ataupun Bank Indonesia terhadap perkembangan ini. Memang mau nggak mau sih kita harus. Karena saya kebetulan saya bukan di regulator atau di birokrat ya. Tapi kalau jujur aja, aturan main itu kan selalu terlambat Pak. Kalau kita contoh bagaimana ojek pangkalan dengan ojek online yang berantem itu rusuh di mana-mana. Yeah. Kemudian akhirnya disimpulkan bahwa Gojek itu belum punya izin dan sebagainya. Kalau kita masih balik 2-3 tahun lalu ya. Yeah. Memang aturan itu memang sedikit terlambat kan, memang gitu kan Pak. Kayak ya biasa kan peraturan mengikuti kenyataan masyarakat, karena masyarakat bertumbuh secara sosialnya dulu, memiliki efek, baru kemudian ditentukan aturan main ketika ada masyarakat lain yang merasa dirugikan. Memang diakui sih Pak, bahwa memang itu kenyataan hidup ya Pak. Bagaimana kalau kita contoh, dulu nggak usah bicara online Pak, bagaimana ada, ya kita sebut nama aja lah, walaupun di record, ya Carrefour itu buka cabang di mana-mana dikomplain. Kemudian Indomaret buka cabang di mana-mana baru dikomplain, baru keluar peraturan daerah gitu. Memang itu efek-efek sampingnya sih Pak. Jadi jujur aja, memang kreativitas entrepreneur kan di situ Pak kelebihannya, bahwa bisa berpikir selangkah maju untuk ngambil kesempatan Pak. Iya, mungkin yang satu hal lagi Pak, memang poinnya ini kan dengan adanya bank yang akhirnya masuk ke dalam digital seperti ini. Kebetulan usia saya juga udah ini, kami juga mengalami tahun 98. Ya. Atau apakah ada kemungkinan nggak ini, karena kan kejadian tahun 98 itu kan diawali dengan resesi ekonomi yang kira-kira dengan mudahnya pada saat itu setiap orang pribadi maupun korporasi mendirikan bank dengan hanya modal di bawah 5-10 M sudah menjadi bank devisa gitu. Dengan pergerakan arus kas yang secara digital yang cukup tinggi ini, bisa nggak ataukah adakah preventif dari regulator, jangan sampai ini kan jadi ada semacam gagal gitu, entah itu gagal bayar atau gagal akuntabilitasnya enggak, karena ini kan sudah masuk udah ke bank ini masalahnya Pak. Kalau sebelumnya kan masih kecil-kecil gitu Pak. Memang kalau kita balik ke 2018 ya, ketika China punya P2P, semua orang pinjam terus kredit macet, akhirnya secara sistemik mengakibatkan masalah kepada satu negara punya sistem ekonomi, bisa Pak. Hanya bedanya adalah kalau 98 itu kan karena banyak orang dirikan bank sebagai pengumpulan dana buat usaha pribadi, buat konglomerasi, yang kita tahu ada beberapa kasus BLBI, kemudian kabur. Nah, kalau ini bedanya adalah penyaluran dana yang terlalu gampang, kredit macet naik, sehingga dana masyarakat berhenti, Pak. Nggak bisa dibayar gitu. Nah, itu efeknya, Pak. Bisa terjadi, Pak. Jujur aja sih, sangat khawatirkan ya, Pak, dengan kondisi saat ini, apalagi kondisi COVID ya. Kalau jujur kalau nanya saya cuma melihat bahwa kondisi saat ini mungkin akan mengakibatkan krisis ya 5-6 tahun lagi. Gitu. Ketika DP 0, pajak dibebaskan, nggak usah bayar PPNBM, itu kan supaya orang makin baik konsumsi, tapi nanti cicilannya gimana? Apalagi kredit ya Pak? Iya. Gitu sih Pak. Siap Pak. Sama Pak, kita ngalamin 98 ya, mungkin teman-teman lain nggak ngalamin 98.
Mungkin Pak Amsa juga ngalami 98 juga kali. Yang kepala agak uban-uban dikit, rambut agak pendek-pendek 98. Tapi kalau yang rambutnya tebal-tebal, nah itu masih drakor Pak, drama Korea. Siap, siap Pak. Ya. Terima Kalau kasih bidang Pak. Jawa gampang Pak, kalau yang tebal-tebal itu drama Korea, berarti itu nggak ngalami 98 gitu. Siap. Mohon izin Pak, kami panggilnya Bapak Alexander. Oh, panggil aja. Ya boleh. Bapak Alex. Alex juga boleh, Swinto juga boleh, gampang aja Pak. Saya Oh, ganti siap. nama juga sesuai dengan teman-teman zaman Korea-Korea ini nih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan, saya izin sharing sedikit ya. Kalau nggak ada, saya izin sharing dulu. Ada satu penelitian saya, kebetulan udah terbit di Chulalongkorn, Thailand, Scopus Q4. Jadi sebenarnya saya pengen tahu sebenarnya siapa sih yang minjem di P2P ini, karena saya sangat penasaran kok banyak orang pinjam udah tahu bunganya tinggi, pemotongan pencairan besar, kok banyak orang mau pinjam gitu. Nah, saya lakukan penelitian ini. Jadi sebenarnya sebagai perkenalannya, Indonesia itu yang punya mobile phone 355 juta, dengan kira-kira 150 juta itu yang aktif internet user. Jadi 150 juta internet user. Jadi kebayang bahwa kita ada 150 juta orang yang pakai internet secara aktif. Ya, tetapi dari populasi 268, ya mungkin Pak Ilham, Pak Amsa punya 2 nomor, Pak Said punya 3 nomor. Makanya kenapa populasi 268 tapi mobile phone itu 355. Jadi ada 70 jutaan. Nah, dari 268 juta itu ada 66 ya unbanker rate. Jadi belum mengenal bank. Ya, belum punya rekening di bank 66%. Nah, itu sebagai gambaran, punya penduduk banyak, pemakaian handphone banyak, internet user banyak, terus apa yang terjadi? Nah, cerita mengenai bank fintech, jadi sebenarnya fintech itu bukan kompetisi atau kompetitor dari bank, cuma kita melihatnya itu sebagai saling melengkapi. Jadi supaya semakin gampang diakses, semakin gampang memperoleh dana, gitu. Nah, ini dari gambarannya, seperti kata Pak Amsa tadi, ya memang banyak nggak benar ya, apalagi banyak yang sebarkan foto lagi, foto yang tidak senonoh. Banyak kasus penagihan pinjaman online tak beretika, Doswambutika tidak beretika di fintech. Ini seperti kata Pak Amsa tadi ini, kebetulan udah dibahas dulu, baru saya tampilkan sekarang. Ya, bicara etika ini masih 2018 ketika Pak Rudiantara masih sebagai Kominfo. Nah, jadi ada P2P lending yang disebutnya borderline unethical. Ya. Nah, ini macam-macam. Bakal beli sanksi, memberikan sanksi. Sanksi hanya buat yang terdaftar. Kalau yang belum terdaftar itu tidak bisa memberikan sanksi. Karena OJK tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ilegal itu sekarang udah 3.913 per kemarin ya. Makin hari makin banyak. Nah, OJK bisa ngapain ilegal? Nggak bisa, karena satu-satunya Kemeninfo itu menghapus aplikasinya daripada di Play Store atau di Apple Store. Jadi, struggle. Satu-satunya peraturan yang ada adalah 77 POJK 01 2006 membahas mengenai lending technology information technology based money lending service. Jadi, tetapi OJK hanya bisa urusin yang sudah terdaftar atau dia menolak untuk yang daftar. Nah, kalau di luar itu gimana? Di luar itu akan kena sanksi pidana atau Kemeninfo. Nah, ini bisa. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kondisi saat ini seperti itu, tetap bertumbuh loh industri ini dan sangat signifikan pertumbuhannya. Bapak Ibu bisa lihat dari 500.000 menjadi 7 juta dalam waktu yang sangat singkat, dan nggak kebayang lagi masa-masa pandemi naiknya lebih cepat lagi kali karena banyak orang yang perlu. Nah, itu gambarannya. Bagaimana bisa tumbuh sangat cepat. Maka kalau ada yang bilang bahwa 35T, 40T, ya benar. Dan porsi di Jawa masih besar, sesuai dengan komposisi pertumbuhan ekonomi juga. Kalau dari grafik yang kiri, kemudian jumlah akun itu grafik yang kanan. Yang meminjam tuh banyak, sampai 7 jutaan. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang perlu P2P? Saya melakukan penelitian untuk mengetahui siapa yang memerlukan pinjaman dana dari demografi, psikografi, literasi keuangan, kesadaran teknologi, dan kepercayaan pada regulator. Nah, ini beberapa hipotesisnya.
Nah, ini metodologinya. Nah, ini saya langsung ke hasilnya Bapak Ibu ya. Ternyata menunjukkan bahwa orang yang meminjam, pinjol, Pak Amsa tadi bilang pinjol pinjaman online atau fintech P2P lending, itu adalah orang yang sudah punya rekening bank, orang yang sudah pernah pinjam dari lembaga keuangan non pinjol. Jadi kembali lagi bahwa ternyata orang yang biasa meminjam dia akan meminjam, dan orang yang sadar akan teknologi dan orang yang pernah memakai teknologi, dan mereka penting sekali untuk trust of the financial technology, yaitu percaya pada aplikasi yang mereka pinjam atau mereka simpan uang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa harusnya di bawah ada tulisan diawasi oleh, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu tidak. Jadi banyak orang tuh yang penting pinjam aja, tidak peduli apakah ini terdaftar atau ilegal. Nah, jadi dari hasilnya nunjukin bahwa orang yang memakai sosial media, ownership or user of social media account has no influence. Only social has negative impact. Jadi orang yang punya sosial media, account sosial tidak punya pengaruh. Jadi bukan orang yang punya sosial media akan pinjam dari fintech atau pinjol, tapi orang yang memang punya rekening bank, orang yang biasa pinjam, akan meminjam daripada pinjaman online. Nah, ini sedikit berbeda dengan tujuan melakukan inklusi keuangan. Karena kita kan kembali lagi ke segmen yang sama, orang yang punya rekening di bank, orang yang pernah pinjam dari lembaga keuangan, dialah yang akan tetap meminjam. Nah, jadi implikasinya adalah P2P lending should focus on the customer that have banking. Jadi kalau berdasarkan penelitian saya bahwa, no, P2P lending itu jangan kemana-mana, fokus aja pada orang yang biasa pinjam dari bank, orang yang udah punya utang. Itu. Nah, P2P lending industry grow the last 3 years dengan major 3 hal, sehingga kita menemukan bahwa customer dengan background bank pengetahuan perbankan, sadar akan teknologi, dan percaya pada regulator adalah orang yang mungkin meminjam. Nah, ini bertolak belakang dengan tujuan daripada pinjaman online waktu awal. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah gambaran penelitian. Buat Bapak Ibu, just sharing aja mengenai penelitian saya. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau dibahas, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara fintech itu tidak semata-mata pinjaman online, tapi fintech itu banyak sekali yang lainnya. Ya. Sebenarnya yang jadi masalah banyak, cuman yang jadi heboh adalah yang ditagih-tagih itu loh. Saya juga barusan dapat tagihan dari teman saya. Kadang-kadang sebulan sekali kita dapat lah ya. Tiba-tiba ditulis, ini maling, ini tidak mau bayar, tidak tahu malu. Saya hubungi nomor ini karena nomor ini dijadikan sebagai penjamin. Lah, kapan saya sebagai penjamin? Terus yang lebih lucu lagi, kirim fotonya dengan KTP di depan. Ya ampun. Untuk foto dengan KTP, ada lagi yang katanya kirimin foto yang tidak senonoh gitu. Gitu. Saya forward ke teman saya itu. Nah, teman saya itu tersinggung. Lapor polisi deh. Saya jadi saksi jadinya. Karena saya terima berita itu. Padahal tadinya saya merasa terganggu. Bapak Ibu, saya lagi tulis mengenai personal data protection, perlindungan data pribadi. Bahwa ini masalah. Jadi tidak hanya semata-mata bicara pinjaman online, tetapi bagaimana data pribadi kita yang ada di e-commerce warna hijau, e-commerce warna biru, e-commerce warna merah, itu tidak disalahgunakan juga. Jangan sampai disalahgunakan. Jujur aja, belakangan saya merasa dengan banyak webinar, kita mendaftar dengan nama, nomor telepon, email, tiba-tiba banyak penawaran masuk. Karena webinar yang saya tidak mau dapat sertifikat, saya kasih nama yang agak beda. Ternyata benar ya, kontak saya dengan nama beda itu, berarti saya curiga itu dari webinar. Jadi Bapak Ibu ingat kalau dapat webinar, masukin nama, nomor HP, nomor telepon, terus apa lagi ya? Ya kayak gitu. Nah, biasanya nggak lama kemudian kok ada yang kontak. Bapak Ibu coba deh memakai nama yang berbeda. Jadi kita pengen tahu ini dari webinar bukan. Jadi nggak cuma masalah penagihan, tapi masalah data pribadi kita dengan perkembangan teknologi ini. Salah satu memang di industri keuangan.
Izin nanya lagi Pak. Boleh, silakan. Tadi Bapak hasil asal penelitian mana, Pak? Ya Pak, Bapak asalnya mana? saya dari Kupang Pak. Oh, Kupang Pak. Kupang ya, Pak. Saya pernah jalan darat, Pak, dari ND sampai Labuan Bajo sampai Mataram, Pak. Sampai Oh iya, Larangtungka. itu di Flores Pak. eh, Saya di Timur. ya, pernah sampai Bajawa, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ini Pak, saya penasaran apa hasil penelitian Bapak itu karena yang saya rasa kontradiktif bukan masalah dengan inklusi tadi, tapi kalau orang biasa pinjaman dengan bank, bukannya harusnya dia lebih minjam di bank ya Pak, karena kan lebih mudah dapat keuntungan apa istilahnya bunga yang lebih rendah dibanding dari pinjaman online tadi ya maksudnya. Setuju, Pak. Kenapa kontradiktif gitu ya? Saya jadi heran. Saya curiganya bahwa ini ada segmen-segmen yang agak rendah, Pak, yang punya online ini. Jujur aja ya, ini bukan di IB ya, maaf ya, bukan di IB, nanti dikira di IB lagi. Saya ada kenalan satu staff di satu kampus. Dia WA saya, Pak, saya mau pinjam 1,5 juta. Saya bilang, buat apa? Dia bilang mau bayar uang kuliah dan sebagainya. Saya bilang, nggak mungkin. Kamu bicara aja dengan kampus. 3 bulan kemudian, dia kontak saya lagi. Mau pinjam 3,5 juta. Lah saya bilang, kenapa jadi naik 3,5 juta? 1,5 aja saya nggak mau kasih pinjam. Ya Pak, karena saya pinjaman online. Loh kenapa? Karena saya pinjam 3 juta, dikirimnya cuma 2,5, dipotong 500.000 di depan sebagai biaya admin, tapi cicilannya harus sekian. Jadi setiap seminggu nggak bayar bisa jadi 3,5, 3,5 bayar bisa 4 juta, 4 juta nggak bayar jadi 5 juta. Setuju Pak, bahwa bunganya tinggi. Tetapi mungkin ini ada orang-orang yang memang konsumtif dan segmennya agak di bawah Pak. Yang hitungan cicilannya harian atau mingguan. Jadi kalau tiap minggu tidak bayar bisa tambah 500.000. Padahal pinjamnya 3 juta, terima uang 2,5. Wah, saya bilang itu luar biasa. Nah, memang Pak, di awal-awal evolusi ini memang agak tinggi. Kenapa? Karena risiko gagal bayarnya juga tinggi. Jadi mereka membebankan biaya kredit ini kepada konsumen langsung. Tetapi kalau mereka sudah rapi, mereka sudah bisa masuk ke dalam database atau slick, mestinya mereka bisa lebih kompetitif. Ya, jujur aja banyak kan Pak, dulu di kantor saya di Cideng di sebelah kiri itu ada banyak orang kalau pagi sama sore, tetapi siang ketutup rapat. Terus saya nanya sama security, Pak, sebelah perusahaan apa? Pinjaman online. Lah, kenapa pinjaman online? Ya, Pak, ilegal. Oh, jadi kalau pagi banyak Gojek, banyak karyawan, terus siang tutup, nanti pulang ramai lagi. Banyak, Pak, jujur aja ya. Aplikasi gampang sekali kan di-copy dari China, dipakai di sini, tinggal install, terus jualan gitu. Nah, tetapi yang paling penting adalah masyarakat kita harus kita didik untuk mengetahui efek-efek pinjaman online. Sampai dengan hari ini, Pak, tiap hari saya lihat ada orang posting status ya. Ini ada Pak Said nih. Bagaimana untung Dogecoin, Bitcoin, semua koin lah. Dogecoin hari ini untung 12%. Beli di mana? Di toko kripto. Di mana gitu. Saya orang tiap hari posting. Wah, saya katanya, Pak, nggak apa-apa, investasi 500.000 aja. Ada yang bilang, iya Pak, saya cuma investasi uang angpau saya waktu Imlek kemarin, nggak apa-apa. Saya bilang, ini lama-lama kebawa nafsu nih. Nah, itu efek-efek samping, Mbak. Banyak orang cuma lihat keuntungannya, orang tidak melihat efek-efek sampingnya. Mungkin Pak Amsa tahu, Pak Said tahu, Pak Ilham tahu. Bagaimana dulu emas 2010 awal yang naik signifikan. Semua orang tuh beli emas sampai janji-janji ke depan. Beli emas terus di Pegadaian segala, tiba-tiba drop drastis, collapse. 2012 ya, 2012-2013 ketika emas lagi bagus langsung collapse. Banyak Pak, sekarang orang main di cryptocurrency. Setuju dengan Bapak tadi, bahwa mestinya kalau orang benar-benar kenal bank tidak kepinjaman, tapi yang saya rasa ini ada segmen yang bawah Pak. Pak, saya sambil minum sedikit ya Pak, kalau saya ngomong mesti kencang karena merasa kok nggak ada mic di depan leher. Boleh Pak. Iya Pak.
Pak tadi menarik mengenai apa hasil penelitian Bapak ya Pak ya. Konklusinya adalah kalau yang saya nggak salah tangkep bahwa akan lebih baik atau ideal kalau umpama kredit itu diberikan kepada orang yang memang sudah melakukan pinjaman sebelumnya gitu ya Pak ya kalau nggak salah Pak ya. Udah berpengalaman dalam meminjam. Udah berpengalaman dalam meminjam gitu Pak ya. Ya. Nah, artinya bahwa ini logika aja Pak ya, kayak pasar sepeda motor dan juga mobil lah kira-kira. Pasar sepeda motor dan mobil itu kan dari tahun ke tahun jumlahnya konstan aja Pak, nggak bertambah, nggak berkurang, kecuali kalau ada apa ya, ada contohnya kayak pandemi dan lain-lain gitu loh. Nah, apakah di finansial ini, bisnis finansial ini, marketnya juga seperti itu aja Pak? Jadi nggak ada entry level gitu loh Pak, maksudnya nggak ada penambahan market dari tahun ke tahun. Ini saya mau belajar nih Pak, karena saya kerja di otomotif, saya tahunya otomotif gitu. Tapi kalau di finance tuh gimana ya Pak ya? Apakah memang marketnya setiap tahun seperti itu aja? Bapak kan kerja di finance Pak dulu Pak. Saya soal Bapak di otomotif yang warna merah apa yang warna biru? Saya di otomotif warna merah Pak. Oh, warna merah. Kalau wajah Bapak familiar buat saya teman-teman juga. tahu ya kalau merah biru ya. Kalau merah itu yang H, kalau biru itu yang Y. Gitu. Jadi kalau sebenarnya demand untuk roda dua, wah ini roda dua ya Pak ya, merah biru roda dua Roda ya. 4 Pak. Roda 4. Oh Bapak, roda 4 merah itu apa ya? KPM Pak. Merah banyak Pak kalau roda 4 ya. Honda, Oke, Honda mobil saya kalau Pak. bicara kenapa? Honda mobil saya Pak. Oh di Honda mobil, oke Pak. Pak Yosef di HPM? Iya Pak. Bapak kayak kita pernah ketemu deh Pak. Kelihatannya gitu Pak. Iya, zamannya Pak Jonvis ya Pak. Ya, saya timnya Pak John Peace. Tapi Pak John Peace-nya udah resign kan dari 2019. Iya. Kayak kita pernah ketemu Pak waktu saya di Kita Finance kali Pak. Iya, tahun berapa tuh Pak ya? Iya Pak, makanya pas dengar Pak Yosef di Honda HPM kita pernah ketemu karena dulu saya di Kita Finance Pak, masih ingat? Iya, HACP. iya, baru ingat. Oh, HACP itu apa ya? Honda apa kredit program ya, saya lupa. Iya, itu di bawah tahun 2010 Pak kalau nggak salah sih. Iya, 2007 sampai 2010. Waktu itu masih ada Lipo ya. Makanya saya merasa Pak Yosef nggak kenal gitu dari tadi. Ya Pak, kembali ke pertanyaan tadi Pak. Kalau Iya, Pak. market mobil, market motor itu kan ya so far itu aja gitu loh Pak. Dan kalaupun ada entry level, nggak terlalu berkembang secara signifikan. Kalau finance gimana ya Pak ya? Jujur aja sih, saya mungkin lebih bahas mengenai roda dua dulu ya Pak ya. Roda tidak signifikan pertumbuhannya, karena sudah mencapai titik, apa istilah kita, titik jenuh waktu kita tembus 10 juta ya. Jadi setelah itu kan cuman replacement aja, roda dua itu replacement. Nah, kalau di finance itu mempergunakan kesempatan itu yang kita sebut dengan BPKB jaminan tunai, Pak. Oh, Jadi tetap bisa tumbuh walaupun marketnya 5 juta, tapi kita mempergunakan orang untuk dana tunainya, BPKB dijadiin dana tunai. Jadi bisa tetap tumbuh industrinya. Kalau di finance. Nah, kalau di mobil, mestinya potensi masih besar ya kalau mobil itu, karena kepemilikan mobil itu kan belum kayak motor. Kalau motor itu kalau nggak salah 1-1 sampai 1-2. Satu rumah, satu motor, ada yang satu rumah, 2 motor. Tapi kalau mobil masih punya potensi, asal pertumbuhan ekonomi kita tetap naik, Pak. Tapi kalau di finance ya itu, Pak, bagaimana mempergunakan BPKB nganggur jadikan uang supaya orang tetap mau pinjam. Gitu sih, Pak. oke. Makanya kenapa ada jaminan tunai BPKB itu. Kemudian mulai masuk ke yang bekas juga. Oke, Kemudian bekas juga ya. mulai masuk juga jualan yang lainnya juga lah. Gitu, Pak. Oke Ya, Pak, kalau baik Bapak Pak. mungkin di aksesoris kali ya. Ya kalau kita di aksesoris sih. Cuma ya saya udah nggak berkecimpung di itu lagi Pak, Markom lagi. Jadi memang
per 2019 kemarin udah pindah ke departemen baru. Jadi udah banyak perubahan, apalagi digital kan sekarang kan makin itu ya, makin besar pengaruhnya gitu. Jadi ya udah cukup ketinggalan saya kalau untuk di itu marketing, Pak. Oke, Pak, nggak apa-apa, Pak. Siap, Ya. Pak. Thank you, Pak. Oke. Kebetulan kalau teman saya dulu Pak Ivan, Pak, lagi udah pindah New Zealand ya. Ya, dulu sempat di Honda New Zealand juga, cuman sekarang udah nggak lagi. Ya. Gitu. Thank you, Pak. Oke, Pak. Thank you. Senang ketemu Bapak lagi. Mungkin teman-teman ada yang silakan, teman-teman lain. Biasa kalau kuliah IB memang dekat-dekat Sunter, Pak, kantornya, Pak, supaya nggak macet. Saya juga alumni IB, Bapak-Bapak, karena saya tinggal di Sunter. Supaya nggak macet juga, supaya masih bisa pulang mandi dulu gitu. Ada lagi teman-teman, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, Bu Floren. Kalau di fintech itu selain semacam pinjaman-pinjaman gitu tuh bisa apa lagi sih Pak contohnya? Soalnya kan selama ini saya familiarnya kalau fintech tuh kayak pinjaman, P2P lending gitu-gitu Pak. Kitabisa.com itu crowdfunding, Bu, salah satu contohnya. Oh, OVO, itu masuk fintech juga. OVO, GoPay, apa tuh ya, GrabPay, apa tadi, OVO, GoPay. Oh iya Pak. Ya, itu payment gateway. Makasih Pak. Gitu, Bu. Oke, sama-sama, Bu. Tadi saya naik roda dua sebenarnya cuma ada 2 motor, yaitu Honda warna merah, Yamaha warna biru, karena yang lain udah nggak ada. Saya pikir roda 2, Pak, tadi, Pak Yosef. Oke, ada lagi, silakan Bapak Ibu, kita bertukar pikiran supaya kita dapat lebih, walaupun dengan online. Pak, mau nanya, Pak. Boleh Pak Michael, silakan Pak Michael. Ya Pak, mungkin ini kayak... Pikiran lah Pak, bukan nanya lah Pak. Oh iya, bertukar pikiran Pak ya. Ini mungkin Pak. Ini bisa dibilang rumor ya Pak ya. Maksudnya rumor-rumor yang ada di luar kalau sebenarnya memperjualbelikan data privasi itu kan bagian dari bisnis model mereka seperti itu. Tuduhannya seperti itu Pak ya. Maksudnya rumornya. Saya nggak bisa bilang ini benar apa enggak. Tapi memang agak aneh aja sih Pak. Maksudnya bagaimana sih ini fintech kan seperti kita bisa melihat mungkin contohnya seperti OVO dan lain-lain kan terus kasih diskon dan subsidi gitu ya Pak ya sampai hari ini gitu loh. Nah itu bagaimana sih Pak? Maksudnya dari landscape itu apa sih yang mereka dapat sebenarnya dari promo-promo yang mereka kasih selain memperjualbelikan data kan tuduhannya seperti itu tuh Pak gitu. Kalau itu apa yang mereka dapat gitu Pak? Kan maksudnya nanti muncul kecurigaan kan Pak di antara kalau muncul tiba-tiba mungkin ada OVO baru yang tiba-tiba promonya banyak gitu Pak. Kira-kira bagaimana Oke Pak, jadi sebenarnya kalau bicara data memang sekarang tuh orang perlu data ya. Makanya alumni statistik jadi mahal dan sebagainya. Tapi jujur aja Pak, data itu sekarang mahal. Simpelnya gini Pak, Bapak kalau punya Bapak mau cari bisnis yang gampang gini Pak, Bapak catat nama orang sama nomor telepon. Terus Bapak kumpulin 1000, Bapak bisa jual satu nomor 500 perak, Pak. Jadi ada orang kerjanya itu cuma catat rumah yang mau dijual, nama, nomor telepon. Kemudian maaf nih, acara-acara di tempat-tempat ibadah, misalnya nama, nomor telepon. Di gereja-gereja kan ada tuh brosur nama, nomor telepon. Orang mau jual rumah, nama, nomor telepon. Bapak kumpulkan itu 10.000 aja, Bapak jual. Jualnya bukan cuma satu kali, Pak. Bapak bisa jual berkali-kali. Satu itu 500 perak. Kalau Bapak punya profil lengkap, itu kira-kira 2.000, satu nama dan satu nomor. Nah, itulah kita sebenarnya mahalnya data sekarang. Tetapi perusahaan teknologi itu pakai data buat apa? Mereka olah supaya mereka itu bisa lebih tepat dalam penawaran produk. Ya, sama dengan sekarang kita gini, saya lihat barang di Shopee mengenai mic speaker yang kayak gini. Ya, saya lihat. Tapi kok nggak lama kemudian pada saat saya browsing Detik, buka Instagram, kok banyak penawaran-penawaran mengenai gini ya?
di Tokopedia, di mana muncul semua penawaran mengenai ini semua. Ya, disitulah datanya berfungsi, Pak. Karena dia berusaha membaca behavior kita, melakukan penawaran sesuai dengan minat kita. Tetapi benar, Pak, sangat bahaya adalah data-data ini ke depannya akan sangat powerful. Kenapa? Saya juga baru bikin satu tulisan bahwa sebenarnya siapa yang lebih mengetahui mengenai masyarakat atau penduduknya, negara atau perusahaan teknologi. Sekarang kita nanya, apakah BPS, apakah pemerintah tahu toko martabak yang paling laku itu semalam jual berapa? GoFood tahu tuh, GrabFood tahu tuh, tapi ke pemerintah yang tahu nggak? Bahwa omsetnya berapa? Nggak tahu. Kantor pajak tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Grab tahu, GoFood tahu. Pecenongan 56A sebulan berapa, semalam berapa kotak? Berapa banyak yang beli keju, berapa banyak yang beli coklat, dia tahu. Tapi kantor pajak tahu nggak? Transaksi jualnya nggak tahu. Jadi begitu powernya mereka, bahwa mereka tuh sampai Pak Michael itu suka makan apa, dia tahu. Maka Pak Michael kalau buka aplikasi langsung muncul sesuai dengan dulu Pak Michael pernah beli apa. Pak Michael suka martabak, dia kan keluarin martabak macam-macam. Pak Michael suka beli nasi kuning, dia kan muncul. Maaf ya, angkatan saya agak angkatannya Pak Ilham sama Pak Amsa, Pak Amansa. Jadi ngomongnya martabak nasi kuning. Kalau teman-teman ngomongnya sudah apa tuh namanya, makan makanan Korea atau apa gitu. Kalau saya masih nasi kuning, martabak gitu. Ya, jadi agak beda generasi nih ngomongnya. Ini udah jam buka puasa kan aman ya. Jadi nggak ada sampah yang bisa bayang-bayangin, apalagi jam-jam mendekati buka gitu. Nanti batal gara-gara saya. Gitu Pak Michael, penjelasan saya. Jadi teman-teman bisa lakukan transaksi, nggak usah khawatir. Tapi bagaimana data transaksi itu terjaga? Misalnya kartu kredit yang dipakai satu nomor, jangan ganti-ganti kartu kredit. Kalau perlu satu aplikasi satu kredit. Jadi kalau bocor kita tahu yang mana yang bocor. Jangan sampai kita coba semua. Jangan sampai gara-gara ini, jangan belanja online, belanja fisik, nanti ketepak lagi. Repot nanti. Ya, Bu Jacqueline masih di mana? Di kedai kopi atau di kantor ini? Belakangnya kedai kopi, depannya pakai masker. Nggak usah buka masker, nggak apa-apa Bu Jacqueline. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak Fahmi, ini Pak Ferbi atau Bu Ferbi? Pak Bima Sakti, Pak Ian, Pak David, ini mestinya Pak Kevin Santosa, Bu Rini, Pak Febiano, ini mestinya Ibu Sabra ya, Bu Sabra Alia, Bu Telesia, Bu Karisa, ini Bu Mike kali ya, Bu Nadia. Silakan kalau mau diskusikan. Semoga kita bisa ketemu juga nanti ya. Mungkin semester berapa tuh saya dikasih tugas sama Pak Said? Semester 3 ya? Tampaknya, Pak. Iya. Kalau Pak Joseph sih kayak nggak ketemu saya. Pak Joseph biasa ngambilnya marketing, ya, komunikasi. Ya. Bukan kelompok angka-angka, Pak. Kelompok angka-angka ketemu saya, Pak. Saya ambil itu, Pak, bisnis strategi. Oh, iya. Biasanya gitu. Oke. Jadi mungkin harusnya ketemu Bapak juga kali ya? Enggak. Karena saya ditugasi oleh Pak Said khusus yang berhubungan dengan risiko dan investasi. Dedekan punya. Oh, oke. Dedekan punya urusan. Silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar, atau ada yang mau dibagikan. Jadi teman-teman kalau terima SMS, bukan SMS kali ya, ke zaman saya SMS kali ya, WA atau apa yang bersifat tagih-tagihan ya udah dihapus aja, jangan diterusin ya. Kalau diterusin nanti bisa kena pencemaran nama baik lagi, repot lagi. Ya, jadi kalau dapat WA atau sama dengan dapat video-video nggak benar jangan disebarkan. Kalau dapat
tagih-tagihan pinjol yang nggak benar jangan disebarkan juga, karena nanti dianggap pencemaran nama baik lagi kita. Izin Pak, Pak Alex. Apapun, ya silakan Pak Ilham. Iya Pak. Berdasarkan hasil risetnya Bapak, Pak. Jadi itu selain resultnya tadi, apakah ada tindak lanjut, umpamanya mungkin ada semacam rekomendasi yang bisa, atau mungkin advice dari hasil risetnya itu Pak? Itu di manajer implikasi Pak, bahwa regulator itu perlu fokus untuk sosialisasi, salah satunya, kemudian salah yang lainnya adalah orang perlu lebih sadar mengenai risiko-risikonya. Karena selama ini kan punya pandangan oleh para pihak, fintech itu adalah membantu inklusi keuangan. Padahal menurut survei saya, fintech itu tidak membantu inklusi keuangan. Malah akan kembali mensasar kelompok yang sama. Karena tadinya kan pikir kita akan susah menjangkau kalau teman-teman di daerah tertentu yang pedalaman, yang tidak ngerti keuangan bisa dengan aplikasi. Tapi ternyata juga nggak siap juga. Contohnya kalau saya keliling NTT itu signalnya masih generasi 2 ya, belum generasi 3. Aplikasi kan nggak bisa generasi 2. Apa? GPRS ya? Gitu. Nah ternyata nggak sampai Pak, bahwa tadinya kita pikir itu menjangkau, ternyata nggak juga gitu. Oke Pak. Jadi pengen untuk supaya regulator lebih sadar lagi bahwa sosialisasi terus-menerus perlu lakukan Pak. Karena memang uang itu bisa bikin mata merah atau mata biru ya? Mata biru ya. Makanya kenapa setiap setahun sekali pasti ada aja kan kasus penipuan, kasus bank gelap, kasus koperasi simpan pinjam, kasus investasi dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi kembali lagi bukan cuma masalah fintech, tapi adalah kesadaran masyarakat kita terhadap uang yang bisa berubah jadi mata biru gitulah. Karena apa namanya greedy itu apa ya? Nafsu atau apa ya? Serakah Pak. Oh ya serakah. Karena masyarakat kita kan serakah ya, bisa investasi bunganya besar. Ya kayak sekarang orang ramai-ramai ya. Saya seminggu ini tiap hari lihat orang posting Dogecoin. Semangat sekali orang investasi di Dogecoin. Nggak ada yang salah, asal kita tahu kapan masuk, kapan keluar ya. Cuman kebanyakan yang kita adalah sekali masuk pengen kaya lagi. Karena berita kan selalu ada orang 3.000%, ada orang untung 2.000%. Ya semua juga mau ya. Tapi orang lupa, ada sekian banyak orang juga sampai makan aja susah. Saya ada kejadian, jujur aja saya ada kejadian. Mahasiswa S1 saya, jadi tidak membayar uang sekolah dengan alasan pandemi COVID. Tapi uangnya diinvestasi di saham. Jadi dia nggak bisa bayar uang sekolah, uangnya investasi di saham. Jadi dia konsultasi sama saya, Pak, saya mau konsultasi, kenapa? Saya nggak bisa bayar uang kuliah. Oh, karena COVID. Iya Pak, karena COVID. Tapi lama-lama dia ngaku sama saya. Ya Pak, karena bayar uang sekolah, saya investasi di saham. Sekarang rugi. Oh my God. Ya itu kembali lagi serakahnya kita sebagai manusia ya. Jadi kembali lagi semua investasi, semuanya keuangan ya kita harus lebih hati-hati, lebih jaga, jangan sampai kita dibawa nafsu atau jadi serakah untuk makin gitulah. Termasuk fintech juga gitu. Gitu Pak Ilham, oke? Iya siap. Ini kan Pak izin Pak, Ya. ini kan untuk risetnya itu kan lebih mengkhususkan kepada P2P-nya Pak ya? Iya, saya memang fokus kepada P2P Pak. Oh oke. Jadi bukan yang tadi kan ada sekitar 6 financial saat ini yang lagi develop seperti insurance dan lain-lain itu. Selain sosialisasi atau mengedukasi kepada society, itu bagaimana di antara personal itu sendiri, contoh makanya saya
itu apa namanya tidak update. Kalau untuk investasi mungkin kita bisa ke OJK. Tapi tadi kan ada yang terkait dengan insurance dan lain-lain, itu kemana ya Pak ya biasanya itu? Sama Kita Pak. melihat gitu. Semuanya di OJK ya Pak ya? OJK Pak, maka tadi pembukaan saya bilang arsitek keuangan Indonesia ada 3, bank, pasar modal, sama lembaga keuangan bukan bank. Itu semua ke OJK. OJK ada pelayanan khusus untuk edukasi konsumen dan perlindungan konsumen. Jadi ada line khusus di ke OJK Pak. Tapi yang saya katakan bahwa OJK kan tidak bisa bertindak untuk sesuatu perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Iya. Karena OJK hanya bisa memberikan sanksi, pencabutan izin. Kalau memang ini kan nggak ada izinnya, dia nggak terdaftar. Jadi akan masuk ke pidana di kepolisian, Pak. Oh, berarti 6 tadi itu 6 apa namanya 6 usaha tadi itu semuanya ada di OJK. Di OJK semua Pak ya? Ya. Ya, baik. OJK super power, Pak. Pak Said, mohon maaf, saya agak bawa-bawa hukum karena saya lagi ngambil hukum sekarang. Mantap, Pak. Agak bawa-bawa hukum melulu ngomongnya. Ya, Pak. Biasanya ada jok-jokan begini, Pak. Ya, Pak. Kalau seseorang mengatakan, misalkan, oh kita ini negara hukum, misalkan ngomong ke saya, itu hati-hati Pak, maksudnya Bapak itu mau dihukum, karena dia mau bawa kasusnya ke hukum. Iya. Jadi, harus diperhatikan itu kata-kata santun itu membawa kita ke hal yang tidak santun. Jadi buru-burulah kita mencarikan solusinya sebelum sampai ke perkara hukumnya. Katanya. Siap Pak. Nanti Pak Said langsung tulis di statusnya langsung. Saya suka baca statusnya Pak Said, banyak insight, banyak hal yang kita bisa pelajari. Pak, itu ada yang saya tulis di chatting tuh Pak. Ada keluhan itu dari orang tuh bahwasanya dikirimkan secara arbitrary, misalkan tahu-tahu dikirim transfer uang, katakan nggak besar sih, antara 250 di bawah 1 jutaan gitu. Itu oleh fintech, dan kemudian orang itu seolah-olah sekarang memiliki utang padahal dia tidak melakukan itu. Nah, itu tuh gimana itu? Ya mestinya sih nggak boleh gitu sih Pak, karena harus ada pernyataan utang. Jujur aja masih ada fintech yang kirim uang seperti yang Pak Said cerita. Cuman terakhir-terakhir ini fintech yang kirim uang itu di stop. Saya lupa itu yang apa sih yang warna kuning itu yang suka nempel di kantor pos itu? Oh, Western Union. Ya, Western Union itu sempat kerja sama dengan Indomaret bahwa kita bisa ngambil uang kiriman teman-teman kita dari luar negeri, TKI dari luar negeri kirim ke Western Union, terus kita bisa ngambil di Indomaret, Alfamaret. Itu juga fintech, tetapi sekarang di stop karena ditemukannya ada pengiriman uang terkait dengan terorisme. Karena dia tidak perlu rekening bank, cukup KTP untuk ngambil dananya. Dan juga kenapa saya belum tahu apakah masih dibatasin nggak ya, kenapa kayak e-tol macam-macam dibatasin cuma 1 juta, mungkin 5 juta atau 10 juta, karena kekhawatiran dana-dana bisa diputar, dana-dana yang tidak putih diputar di sana gitu. Dana tidak putih berarti dana gelap gitu ya. Memang pengiriman uang itu bisa, cuman kadang-kadang perkembangan teknologi harus kita sadari sebagai bagian daripada edukasi masyarakat kita. Jangan sampai kita ini terjebak, karena kita ini lompat. Ekonomi kita tuh lompat dari kondisi mungkin 200 tahun lalunya Amerika menjadi hari ininya Amerika, karena Amerika kan juga mengalami proses evolusi terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan sistem keuangan. Kan mereka tidak langsung jadi hari ini, tapi kita 75 tahun, hampir sama dengan dia 200 tahun. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mau diskusikan? Saya mau bagi pengalaman Pak, terkait yang pinjol itu Pak.
Boleh, heran nih. silakan Pak. Silakan. Heran Pak, Pak kemarin itu saya udah pernah ditelepon dari pinjaman online. Dia begini, ini ada yang belum bayar, tolong dibayarkan. Saya jadi bingung kan, bayar apa ya? Kayaknya ada yang minjam tapi pakai penjamin. Istilah dia Bapak yang menggaransi atau gimana gitu Pak, yang menanggungnya gitu. Saya jadi heran-heran, lah kok bisa saya yang menjadi penanggungnya? orang minjam siapa, saya yang jadi penanggungnya. Nah, usut demi usut Pak, sebenarnya jadi tahu bahwa yang minjam itu ternyata teman gitu. Nah, cuma maksud saya apa bisa gitu ya? Saya misalnya besok saya pinjam, saya tulis aja Pak Yosep jadi penanggung saya gitu. Jangan Pak, Bapak pinjamnya gede Pak, kalau Bapak saya nggak bisa jamin nanti Pak. Boleh gitu Pak, dia kan nggak ada minta konfirmasi ke saya atau apa, tiba-tiba saya dijadiin semacam penanggungnya gitu. Berani juga pinjam telepon orang Kupang. Mestinya sih nggak bisa ya Pak. Iya, saya jadi marah Pak, kenapa jadi ini, akhirnya saya blokir aja nomor telepon itu. Ngapain sih, nelfon saya, nggak ada hubungannya. Saya juga pernah tuh Pak Masa. Mestinya sih nggak bisa Pak. Kalau nggak nanti saya tahu nomornya Pak Said. Kenapa? Iya itu kayak saya juga ya, kalau pernah kayak gitu sih Pak. dari itu Pak, dari temannya itu. Emang teman itu saya telepon teman itu. Saya bilang, kamu pakai nama saya jadi apa, garantor gitu. Istilah mereka garantor gitu. Penjamin atau. Saya bilang begitu, oh iya, saya memang pernah pinjam dulu. Ya karena bapak teman baik saya masukin lagi. Tapi saya merasa loh, emang lu boleh begitu, tapi harusnya kan kasih tahu saya gitu. Nah, yang saya bingung dari itu ya Pak, dari pinjamannya itu terkenal Pak, bukan pinjaman yang abal-abal gitu. Itu kenapa dia nggak confirm saya gitu ya? Ya mestinya sih nggak bisa Pak, kalau dia tanpa konfirmasi, tanpa persetujuan Bapak. Kan sebagai penanggung jawab atau penjamin, istilah mereka itu penanggung jawab atau penjamin sih. Saya juga dapat Pak WA minggu lalu, tiba-tiba saya dibilang saya itu karena nomor telepon saya dipakai sebagai penjamin, padahal saya tidak ngapa-ngapain. Itu betul Pak, sama Pak kayak gitu. Penjamin. Ya nggak bisa sih Pak. Saya sama kayak Bapak, saya blokir aja udah. Betul Pak. Cuman kita sering ya 2-3 minggu sekali terima yang kayak gitu ya. Saya 2-3 minggu sekali pasti terima ada aja yang ditagih gitu. Dan kadang-kadang nggak masuk akal ya. Kadang-kadang juga tagihannya itu jujur aja kan bisa-bisa pinjaman di bawah 1 juta, bayarannya di atas 1 juta lebih dikit, tapi bikin kita mabok aja, kan terganggu aja sih Pak. Makanya pentingnya dengan perkembangan teknologi ini, apalagi keuangan, data-data pribadi kita mesti terjaga dan terlindungi dengan baik. Gitu. Pak Swinto, hal seperti yang dialami Bapak sama hal yang seperti dialami Bapak sama Pak Amasa nih ya. Ini kan sering terjadi Pak di sekitar kita ya di Indonesia. Apakah memang sistemnya kita yang memang belum baik? Atau kenapa ya Pak ya? Nah, bagaimana dengan di luar negeri kondisi seperti ini? Apakah mereka juga mungkin Bapak pernah dengar terjadi juga sama seperti yang terjadi di Indonesia seperti Pak Amasa dan Bapak gitu? Kalau memang di luar negeri tidak terjadi, artinya bahwa sistem yang di sini ya Pak ya, atau human-nya yang problem memang gitu Pak ya? Sebenarnya peraturannya belum siap kita. Sebenarnya personal data protection atau perlindungan data pribadi itu kan diusulkan cukup lama supaya secepatnya diundangkan. Kalau nggak itu agak sulit sih, karena data kita jadi kesebar kemana-mana kan. Contoh yang depan mata itu yang lucu itu, Bapak Ibu kalau tahu, sertifikat vaksin COVID mau dibikin jadi kartu. Terus yang cetak kartu itu minta linknya dikirimkan. Lah linknya dikirimkan kan kita dapat data nomor NIK, tanggal lahir, nama, lengkap semua datanya. Terus ada orang juga kirim terus dicetak jadi kartu COVID itu loh, vaksin COVID jadi kayak kartu kredit gitu. Saya bingung nih, orangnya nggak pikir apa data. Belum lagi ada orang suka posting habis vaksin langsung sertifikat vaksin diposting di status. Padahal di situ kan ada nama, tanggal lahir, NIK, apalagi di situ tuh lengkap.
Aneh kan? Ya kembali lagi, satu kedewasaan, kedua peraturan kita cukup belum cukup ketat dalam melindungi hal ini sih. Ya kita sendiri aja mau IKTP aja juga ngos-ngosan ya. Gitu sih. Belum lagi kalau kita bicara kalau posting-posting itu biasalah. Posting-posting itu memang aneh-aneh, banyak orang suka posting-posting. Kita tahu kasusnya Argentina waktu Maradona meninggal. Maradona bukan, ya pemain bola Maradona. Yang ada petugas rumah sakit yang foto selfie dengan mayatnya itu jadi rusuh kan. Gitu. Dia foto selfie dengan mayatnya Maradona terus diposting, akhirnya keluarga komplain, akhirnya kan jadi rusuh. Atau kasusnya ketua panitia Olimpiade yang dia ngomong mengenai gender, terus kemudian jadi rusuh juga, akhirnya dipecat kan. Karena ada yang posting juga gitu. Ya, itu mas sekarang memang zamannya gitu ya, serba cepat, serba beredar. Kayak contoh hari ini ada kapal India yang katanya merapat di Riau, bisa dalam selisih sekian detik ya, saya terima 5 WA group. Bapak Ibu terima nggak tuh yang bawa ada kapal India yang mendarat di Riau yang ada berapa ratus orang positif. Bisa tiba-tiba masuk bersamaan di WA group saya, kan WA group banyak ya. Bisa tiba-tiba 5 WA group bersamaan masuk gitu. Gitu ya, itu memang kondisinya kayak gitu sih Pak. Kita belum terbiasa ya, walaupun kita berusaha mendidik lah ya, supaya sosialisasi masyarakat semakin sadar gitu. Ya, berarti memang peraturan dan ya culture masing-masing negara Pak ya. Kalau iya, masing-masing negara ya. Gitulah. Ya kita tahu Pak. Bagaimana 2-3 hari ini kan tiap hari ada posting dari toko di Tanah Abang yang operal lantai 5, terus tiba-tiba ada lagi yang di Surabaya yang bilang orang nggak usah pakai masker. Terus yang lebih lucu lagi yang posting yang itu loh, yang semprot baygon ke mulut terus yang meninggal itu juga lucu juga. Itu kan posting di mana-mana kan. Di WA grup ada, di Instagram ada, di mana-mana heboh gitu. Ya itu bagian daripada edukasi lah ya, nggak semua hal harus sebelum jempol kita bergerak, kita mesti mikir dulu sih. Ya, gitu. Betul. Oke, Pak. makasih Pak Yosef. Ya, makasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau ada yang ngobrolin? Silakan. Pak, mungkin saya mau minta saran aja nih Pak. Kan jadi kebetulan tadi kan ngomongin P2P lending. Nah, saya kebetulan setahun lalu ada coba nih P2P lending. Nah, saya barusan cek Pak gitu. Ternyata dia masih kurang bayar gitu loh. Padahal kredit skornya A. Dan kemudian kan ini karena pinjamannya jangka panjang Pak ya. Saya juga bingung nih Pak. Maksudnya kalau sampai pinjaman ke P2P lending macet itu bagaimana Pak ya? Menyelesaikannya, saya juga bingung juga nih, baru nyadar sekarang. Berarti Bapak uangnya banyak ya, nggak terasa ada uang yang sangkut di P2P? Enggak Pak, justru karena dikit Pak, jadi coba-coba aja Pak, iseng-iseng Pak. Kalau nggak bayar itu resiko Bapak, karena Bapak yang milih, dia kan cuma mensarankan aja, kecuali yang Coinworks ya, Coinworks ada asuransi. Nah, saya nggak tahu Bapak ini ada asuransi atau nggak. Saya nggak enak nanya angka sama siapa, nanti bikin iklannya. Jadi ada P2P yang ada asuransi, ada P2P yang ada asuransi. Karena Bapak yang memilih, jadi Bapak yang tanggung jawab sendiri. Memang iya, mereka itu akan berusaha menagih. Karena reputasi mereka dalam menagih itu akan mengakibatkan semakin banyak untuk memasukkan dana kayak Bapak gitu loh. Gitu, karena kalau istilah mereka kredit macetnya kalau naik itu pasti kan orang semakin sedikit mau menanamkan dana gitu. Tapi kalau Bapak udah double A terus kredit ratingnya bagus, mungkin karena pandemi kali Pak, makanya orang nggak bisa bayar Pak. Oh iya Pak, kebetulan aku pakai yang tadi Bapak sebutin, berarti ada asuransinya ya Pak ya. Saya kurang Bapak baca coba cek detail waktu Bapak ambil ada asuransinya nggak? Sebenarnya
ini kayak e-commerce sih Pak, kayak kita belanja barang, terus kita terima, kita pecah, kita kalau klaim ke seller itu susah, kan kita bisa klaim ke asuransi Pak, kalau kita beli dengan jaminan asuransi. Misalnya kita beli botol kaca nih, terus pengiriman pecah, terus seller bilang, enggak kok gue kirim baik-baik aja, loh, kenapa pembeli pecah? Berarti kan pengiriman masalah. Pengiriman masalah ini kan ada asuransinya Pak. Itu contohnya asuransinya Pak. Nah saya nggak tahu Bapak beli asuransi nggak nih? Coba cek lagi Pak, apakah Bapak itu ada asuransi? Mungkin karena sekarang banyak macet karena ada pandemi kali Pak. Berarti secara hukum kalau misalkan itu misalkan platformnya ini hanya menyalurkan Pak ya, berarti tidak bertanggung jawab. Berarti tuntutannya langsung kepada orang yang minjem gitu, secara hukum gitu Pak. Ya, sebenarnya konsep berpikirnya kan sama kayak apa tuh namanya? Kayak Gojek atau Grab kan. Kalau kita naik Bluebird, terus Bluebird-nya masalah, kan kita bisa tuntut Bluebird-nya, karena itu kan karyawan. Mobilnya Bluebird, servisnya nggak bagus, AC-nya nggak dingin. Tapi kalau Grab sama Gojek kan kita nggak bisa tagih ke Grab, karena itu kan partners. Gitu aja sih Pak logikanya. Sama dengan kita beli barang e-commerce, barangnya rusak, barangnya apa, kan kita nggak bisa tuntut ke yang merah, yang hijau, atau yang biru. Karena dia cuma sediakan aplikasi atau platform. Kan tetap hubungan kita dengan si penjual, seller. Paling kita bisa hukum dengan bintang 1, gitu kan. Oke Pak, Ya, kan kita terima kasih Pak. Kita kasih hukuman dengan bintang 1, tapi kan si penyedia platform itu kan kita nggak bisa kasih bintang 1, yang kita bintang 1 itu penjualnya Pak. Atau yang kasih pelayanan ke kita. Izin Pak Swinto, cintanya Pak. Boleh Pak Ilham, silakan. Ya, untuk B2B itu kurs rate-nya untuk pinjam itu merujuk ke mana Pak ya? Ataukah mereka ada penetapan khusus? Katakan yang ini kita bicara yang terdaftar, yang kita terdaftar di OJK. Itu kursnya itu merujuk ke mana Pak ya? Suku bunganya Pak, maksud Bapak? Iya, suku bunganya. Biasa sih tergantung daripada kualitas kreditnya. Seperti di perbankan kan juga susah ditentukan rate-nya berapa. Jadi biasanya mereka akan munculkan, kalau Bapak ini meminjam atau menginvestasi, kayak Pak Michael tadi investasi, kan biasanya contoh investment tree deh. Kan ada beberapa project nih, kita bisa milih Pak. Ini bisa sharing by screen nggak ya? Pak, saya coba buka ya, siapa tahu saya bisa sharing ya. Tapi saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa tab ya, kenapa cuma bisa enter window ya. Sebentar ya Pak. Pak, saya coba pindah ke screen ya, mungkin Bapak bisa kelihatan nggak ya? Pak, saya pindah ke screen investment tree, Bapak kelihatan nggak? Ya, sudah Pak. Oke, Pak, ini contoh investment tree. Jadi kalau Bapak mau pendanaan, Bapak bisa pilih nih. Misalnya Bapak mau dana buat siapa? Pinjam. Nah, ini ada beberapa produk. Ya, jadi misalnya Bapak misalnya mau taruh dana, jumlah dananya berapa, mau risikonya Bapak pilih 12%, jangka waktu mau berapa lama, 30 hari, misalnya taruhnya 100, gitu ya. Terus hitung. Nah, kira-kira kalau 12%, 30 hari, 1 juta Pak dapatnya. Kalau Bapak mau tarik minta 90%, maka dia bisa hitung Pak. Berarti 1.500.000 dalam 30 hari gitu Pak. Jadi kalau Bapak misalnya mau cari, nah ini macam-macam ya.
Ini adalah Bapak bisa membiayai ratingnya B, bunganya 16%, masih kurang 365 juta lagi, PT-nya LNB Konstruksi, pinjaman jangka waktu 128 hari dengan bunga per tahun 16%. Kalau Bapak mau dana ini yang syariah. Jadi saya pilih yang syariah. Bapak kalau mau yang konvensional, bayaran penuh, kayak lagi sepi. Nah ini kayak lagi sepi nih Pak, nggak banyak ya. Nah Bapak kalau mau investasi di pasar uang bisa, Bapak kalau investasi di surat berharga negara juga bisa. Ini kayak lagi nggak ada. Ini macam-macam Bapak bisa pilih sini. Jadi Bapak menentukan bunganya pengen berapa atau mau pinjam di bunga berapa gitu Pak. Perbedaan pendanaan dan pinjaman itu apa ya? Bapak yang menaruhkan uang, terus Bapak mau kasih pinjam ke siapa gitu. Jadi lender dan borrower. Lender itu adalah yang ingin menanamkan dananya, borrower adalah yang ingin meminjam. Karena selama ini kan kita lebih kenalnya orang meminjam ya Pak daripada yang menaruhkan dana. Nah teman-teman ini yang saya cerita tadi mengenai pakai invoice. Ini salah satu yang terbesar di dunia. Capital. Nah ini contoh Pak, Tanifan. Bagi-bagi THR satu dulu. Nah ini Bapak lihat dia pinjaman tersalurkan 241, yang lunas 157, rata-rata pengembalian per tahun 13,92%. Kelihatan ya Pak? Iya kelihatan. Nah ini khusus difokus di industri pertanian. Jadi 90 hari pengembalian 100%. TKB 90 100%. Nah ini kayak contohnya nih. Yang kami tawarkan modal kecil 100.000, bunga menarik hingga 18%, dampak sosial dan keamanan. Jadi Bapak misalnya mau pilih budidaya ayam petelur, pinjaman 5 bulan, tutup 7 hari lagi, target dana 121 juta, 1,21 miliar, bunga 15%. Bapak bisa pilih. Ini Bapak sebagai yang menanamkan dana. Offeringnya banyak udah dan menarik selesai ya. nih. Kenapa? Offeringnya cukup menarik juga Pak ya. Oh ya, makanya kan saya bilang greedy, serakah. Iya. Ini budaya kambing Idul Adha, tapi udah tutup. Ini budidaya buah naga, ini khusus pertanian. Kemudian kalau kita mau pinjam, ya kita nanti mengajukan. Gitu. Ini Tani Hub Advisor. Nah itu soal kan dia akan mengatakan sudah diliput media dan sebagainya, cuma diliput. Tumbuhkan dana bersama, kalau Bapak ingin taruh dana, Bapak atau ingin meminjam dana, itu bisa dipilih di sini Pak. Ini contohnya, nah ini project-projectnya ya, tadi projectnya ada di sini. Nah, ini yang udah selesai, ini udah selesai nih, pisang, toko, ayam petelur, kita yang tersedia. Tersedia cuma ayam petelur aja satu sekarang, selesainya banyak, pasti. Ya, dia mengklaim dia udah selesai banyak gitu. Ini khusus Tanifan, yaitu di bidang pertanian semua, Pak. Jadi Bapak bisa pilih. Nah, ini kembali lagi adalah mencerminkan resikonya, bunganya itu mencerminkan resiko. Kalau bunganya makin tinggi, ya resiko tidak bayarnya juga tinggi lah, Pak. Gitu, Pak, contohnya. Kan kemarin itu sampai kitabisa.com itu kan juga banyak ya menggalang dana, tapi kan itu galang dana itu crowdfunding, lebih ke sumbangan sosial, bukan untuk pinjaman. Ya, kemarin saya lihat ada YouTuber, anjingnya sakit, dia juga lakukan lewat Kitabisa untuk dapatkan dana gitu. Crowdfunding, lucu ya, YouTuber kan
income-nya banyak ya, tapi kok sama anjingnya sakit aja dia cari dana. Tapi dapat juga Pak ratusan juta, lucu. Ada YouTuber yang anjingnya sakit, dia galang dana kita bisa.com dapat ratusan juta juga, hebat ya YouTuber itu. Bisa jadi dia juga yang bayar tuh Pak, biar dapat apa? Kenapa? Bisa jadi dia juga yang transfer Pak. Ya, ya Biar mungkin dapat aja Pak. nama aja. Tapi hebat. Jadi YouTuber itu anjingnya itu sakit parah, saya nggak sebut nama deh. Terus dia kumpulin dana buat obat anjingnya itu lewat kitabisa.com. Saya juga bingung. Ini kan anjingnya buat cari penghasilan juga sebagai YouTuber gitu loh. Kenapa pada saat anjingnya sakit dia cari dana di kitabisa.com gitu? Endorse Pak, endorse. Ada aja. Hah? Endorse kitabisanya. Ya mungkin nggak tahu siapa endorse siapa deh. Tapi teman-teman di Kitabisa tuh ada yang kayak asuransi ya, kalau kita nyumbang Kitabisa kan kita tawarin mau nggak tambah 10.000 tapi kita akan diprotek juga bersama-sama dengan penyumbang lainnya. Jadi kebetulan saya ikut. Jadi dari tahun lalu kan nyumbang tuh saya ikut, tiap bulan atau tiap minggu saya dikasih laporan. Dana terkumpul sekian, tersalurkan sekian, gitu. Jadi kayak kita bisa itu udah kayak jual asuransi bersama aja dia sekarang. Kedepannya untuk ini kan memang untuk fintech ini kan baru, jadi dan itu masif pertumbuhannya tadi sesuai survei Bapak. Apakah di dalam survei itu juga untuk kedepannya fintech ini mengarah kepada pangsa apa namanya? Tadi kan memang disampaikan fintech berbeda dengan bank. Kedepannya nanti fintech ini apakah tetap di basis bawah seperti ini ataukah dia akan berkembang lagi ke ini? Kira-kira menurut itu Pak, secara prediksinya ke depannya itu apakah dia hanya sebagai lender saja ataukah dia akan berkembang seperti lebih seperti Gojek atau GoPay dan lain-lain? Kemungkinan akan berkembang sih kayaknya Pak ke depannya. Saya nggak bicara Gojek atau GoPay lah ya. Ini kan ada teman-teman yang drakor banyak nih. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Starbucks dengan memakai kartu anggota itu bisa jadi salah satu pengumpul dana terbesar di Amerika. Saya lupa nomor berapa ya. Jadi Starbucks itu salah satu pengumpul dana hanya dengan member yang ada promo, bisa free upsize kayak gitu aja gitu. Jadi mereka akan melebihi bank suatu hari gitu. Suatu hari mereka akan melebihi bank karena mereka akan banyak lakukan kegiatan, akan banyak hal yang mereka bisa kumpulkan, dan mereka akan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya induknya. Ya kita tahu ya, kalau saya, maaf ya Pak kalau saya boleh katakan apa adanya, saya merasa bahwa kompetitornya bank itu sudah bukan bank lagi, tapi e-commerce dan fintech. Ya, Pak Said ini nggak dipublikasikan di YouTube kan nggak apa-apa Pak ya, saya sebut nama perusahaan ya Pak. Jangan. Kita akan publikasikan di YouTube. Jangan. Oh jangan deh kalau gitu. ABC aja PT-nya. Oh. Kita tahu bahwa bank XYZ itu kan dulu itu dia siapin ATM banyak. Terus kita beli pulsa di ATM dia, kita bayar pajak di ATM dia, kita bayar pajak, beli pulsa telepon, bayar PBB di ATM dia. Kalau hari ini kita bayar pajak, beli pulsa, itu kan sudah nggak perlu ke ATM. Di website tertentu kita sudah bisa lakukan kan. Padahal bank XYZ itu dapat penghasilan banyak dari transaksi-transaksi kayak gitu. Sekarang sudah digantikan dengan e-commerce yang bisa bayar pajak, beli pulsa telepon, top up
e-money atau Flash atau BRI. Ya, saya mesti sebutin semua nama supaya saya nggak dianggap iklan di sini. BNI Tap dan macam-macam gitu ya. Jadi dulu kita perlu ke ATM, sekarang kita nggak perlu ke ATM lagi, Pak. Misalnya apa tuh namanya? Ya sebenarnya BCA Flash yang generasi kedua kan kita nggak perlu isi ke ATM. Cukup handphone yang ada MSC, isi aja. Gitu. Itu sudah lumayan. Jadi kan sebenarnya persaingannya sudah berubah. Ya Bapak Ibu, apalagi hari ini ya 55 banyak gratis ongkir. Tetapi harus bayar pakai cash. Saya nggak biasa, tapi saya tadi belanja tapi susu bayar pakai cash, ya udahlah, hemat ongkir 60.000 bayar pakai cash ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kan biasa nggak terbiasa ya, tadi ini bayarnya gimana nih? Oh dia udah kasih virtual account, kita tinggal klik virtual account, kita masukin, udah. Gitu. Bapak ngerti ya tadi ada Bank XYZ sama pembayaran pulsa, pembayaran PBB, pembayaran pajak, kan sekarang sudah bisa di website. Jadi sudah tidak perlu ke ATM lagi. Nah, uang kita kan jadi nginap di websitenya, bukan nginap milik oleh si Bank XYZ lagi. Banyak sekali sih Pak perubahan-perubahan teknologi. Bank XYZ-nya bikin e-wallet, Pak. Iya, tapi induknya berbeda sekarang tempelannya. Sebenarnya Bank XYZ itu menciptakan ekosistem zaman dulu. Cuma sekarang ekosistemnya pindah. Dulu mungkin Bank XYZ bikin ekosistem di Mangga 2, di Tanah Abang. Cuma sekarang ekosistemnya pindah ke e-commerce ekosistemnya. Ya, XYZ dulu kan kita tahu dia mungkin rajanya Tanah Abang, rajanya Pasar Pagi Mangga 2, rajanya apa itu Jatinegara mungkin, tapi sekarang kan udah pada pindah. Itu. Siapa tahu suatu hari juga kita kuliah udah kayak gitu sama lamanya, nggak perlu ketemu di gedung naik lift, deg-degan ya takut lampu mati, listrik mati gitu. Kalau gini kan oke-oke aja gitu. Soalnya kalau listrik off juga nggak semuanya kecuali satu kota gitu. Nah, itu kan perubahan-perubahan ya Bapak Ibu. Waktu itu ada sebuah perusahaan private equity, jadi dia tadi menerima investor kayak Pak Michael gitu, dari orang-orang kaya, kemudian diinvest pada ya perusahaan yang debitur yang memerlukan, gitu kan. Nah, dalam hal investasinya ini dia bisa bersifat equity, store modal, atau debt, utang gitu ya. Nah, jadi saya kira itu mungkin salah satu yang termasuk yang ilegal ya, tidak terdaftar di OJK, tapi dia bonafit. Tapi saya nggak tahu apakah dia daftar di OJK atau enggak. Jadi dia ada ya semacam dia menyatakan kita mengelola dari dana-dana dari orang hanya tertentu. Jadi dananya itu dari orang-orang kaya. Jadi bukan diambil dari masyarakat. Jadi ada yang titip dana, mereka mengelolanya, kemudian mereka membeli beberapa perusahaan, termasuk nanti kalau disebut namanya populer di mal-mal itu perusahaan food and beverage lah gitu, tempat nongkrong nongki-nongkinya itu. Nah itu termasuk yang ilegal ya Pak Winto ya? Sebenarnya kalau kita bicara ke konsep penggalangan dana masyarakat, itu ilegal Pak, karena yang bisa menggalang dana masyarakat kan hanya perbankan. Ya. Cuman kalau dia menggalang secara terbatas, misalnya saya menggalang dana dari teman-teman kelas ini aja, terus kita investasi bersama, terus ada perjanjian, dan tidak terbuka untuk umum, agak berbeda sih Pak, yang benar perjanjian. Dan biasanya mereka setting entitas hukumnya itu tidak di Indonesia, mereka setting entitas hukum itu di luar.
gitu. Karena Iya, mereka kayaknya struktur hukum kita yang private equity belum ada di Indonesia, belum siap juga di Indonesia, gitu. Kalau dia dia galang dana kelihatannya masyarakat, iya. pendananya dari Eropa kelihatannya. Jadi Oh iya, membuat iya. PT-nya di Eropa, kemudian di sini hanya untuk menyalurkan. Jadi mereka membentuk PT di sini untuk menyalurkan dana dari sana. Iya Pak, karena itu kan kalau kumpulin 10 orang kaya kan kita jadi orang kaya yang ke-11 gitu ya. Iya betul. Dan Saya sebagai suka temannya bercanda jadi Iya. yang ke-11 Pak. Iya, kalau Karena kita kawannya kumpulin kan 10 orang kaya, kita jadi orang kaya yang ke-11. ya, dan sebagai teman yang ke-11 itu jadi orang kaya yang nomor 11,5 Pak. Iya. Malah yang 11 itu jadi orang paling kaya di antara situ karena masing-masing Jadi yang pegang dia uangnya mengelola ya. dana orang lain gitu. Iya. Iya. Ada lagi teman-teman semua? Nah, jadi mungkin kita hari ini sudah mendapatkan pencerahan lah ya dari Pak Suwinto tentang kemungkinan perubahan arus besar ya di dalam sistem ekonomi dan bisnis dengan adanya revolusi industri mungkin 4.0 5.0 ini, di mana peranan dari teknologi itu menjadi dominan dan mengubah secara masif struktur bisnis, utamanya dalam hal keuangan topiknya. Jadi sudah ada perpindahan pasar itu dari real basic menjadi marketplace, diperlukan tempat, dan di dalam industri keuangan sudah mulai ada perubahan dari secara umum dulu orang mengenal bank, sekarang orang mengenal banyak sekali variasi pendanaannya, gitu ya. Dan juga dulu orang hanya mengenal menabung di bank, juga sekarang banyak fasilitas untuk menabungnya. Pak Mike sudah membuktikan tadi sudah menabung, gitu ya, dan mungkin yang lain-lain juga. Nah, ke depan mungkin ini menjadi model bisnis. Artinya karena ini kan sudah tingkat penetrasinya ke masyarakat sangat tinggi. Jadi artinya hal yang begini harus sudah menjadi perhatian ke depan. Nanti Bapak dan Ibu mungkin ke depan akan lebih intens untuk ada situasi yang seperti ini. Mungkin begitu ya Pak Suwinto ya, kira-kira. Apa Ya, saya Pak. salah menyimpulkan? Betul Pak, bahwa memang itu juga salah satu investasi, tapi yang penting adalah jangan serakah. Jangan serakah. Iya. Baik, mungkin buat kenang-kenangan ini bisa dibuka ya apanya? Itu tampilannya gitu, ininya apa? Fotonya. Oke. Bisa salah satu siapa yang minta memoto gitu, Pak Dimas, bisakah mau ngambil foto Pak Dimas? Atau siapa yang itu? Koneksi saya jelek Pak, di sini fotonya pada nggak kelihatan. Louis, bisakah? Nggak apa-apa, saya bisa foto Pak, saya bisa foto juga. Bu Nadia, saya juga bisa Pak, Pak Ilham, tapi maksud sama... saya biar mahasiswa yang foto. Oke. Biasa yang senyum aja kalau gitu. Oh iya. Siapa yang mau motoin? Jangan Pak Swinto lah. Loh, kok malah hilang semua ininya? Fotonya, wajahnya dong. Pak Amasa kali ya, Pak Amasa ya? Bisakah minta tolong foto Pak Amasa? Atau sukarela siapa? Biasanya David, Pak. Oke, Jacqueline. Jacqueline, Davidnya nggak ada. Jacqueline kita tunggu. Oke, Jacqueline. Hitungan keberapa nih? Ketiga boleh. Oke, bisa dibuka fotonya buat kenang-kenangan nih. Saya sudah senyum dari tadi nih, Jacqueline. Oke, sudah ya? Udah Pak. Oke, thank you. Oke. Baik, karena waktu juga ya, mungkin besok masih masuk kerja.
Tapi kita harus mengucapkan banyak terima kasih Pak Swinto atas kesediaannya. Nanti mohon Pak, kalau ada kawan-kawan junior ini ingin ngobrol-ngobrol, tolong dibuka salurannya, gitu ya. Kemudian ini nanti kita upload di YouTube ya, upload di YouTube. Saya secara fair, feel sorry, kemarin yang Pertamina itu sudah diupload, tapi harus ditarik lagi karena ada angka yang tidak boleh diungkap. Katanya itu, lu jangan tuh mati gua, angka utang, angka piutang, angka rugi, nggak boleh katanya disampaikan di publik. Nah, itu udah 2 kali diedit, masih aja adanya yang slip, akhirnya dia minta, udah deh jangan dulu lah, akhirnya saya mohon maaf itu kalau mau diedit lagi harus dibuang semua angka-angka yang disebutkannya karena dia meminta angkanya nggak disebutkan, padahal yang dia maksudkan di angkanya itu lebih seru lah kalau disebutkan ya. Nah Pak Swinto tadi sudah saya larang-larang, jadi nggak ada, itu adanya PT Bank XYZ, jadi aman kayaknya, aman nanti Coba sedikit lah. Ya itu kayaknya agak damai lah gitulah ya. Ini bagian pembelajaran aja, kita nggak ada ininya. Nanti rekamannya tidak saya share, biasanya saya share ke kawan-kawan, nanti rekamannya kita ada di YouTuber ya, di YouTube, supaya biar lebih tersharing ke banyak kawan, jadi eksternalitas ilmu itu juga makin menyebar kemana-mana, akan mempercepat. Terima kasih Pak Swinto atas kerjanya, terima kasih teman-teman, tetap semangat, salam sehat, salam 6M.